Hai semuanya, terima kasih sudah klik channel aku Ayu Pramudia. Di video kali ini aku bakalan ajakin kalian semua jalan-jalan di kota yang dirindukan banyak orang. Dimana lagi kalau bukan Yogyakarta. Yogyakarta emang sengangenin itu gak sih buat kebanyakan orang tentunya. Makanya sebelum kita lanjut ke videonya, kalian boleh nih share ke aku pengalaman kalian ke Jogja. Kenapa harus balik lagi ke Jogja? Tulis ya di kolom komentar supaya aku bisa bacain satu-satu. Dan di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih biar kita bisa nginep lama buat healing di Yogyakarta tapi nggak bikin kantong jebol. Jadi caranya minimal 2 minggu sebelum berangkat kita lakukan planning traveling dulu nih, kayak barang apa yang mesti kalian bawa, mau makan apa di sana. Infonya bisa di IG atau TikTok yang lagi viral. Jadi kalian bisa lihat reviewnya dan harganya sesuaiin sama budget kalian. Mau berapa hari di sana dan mau kemana aja. Pastikan tempat yang perharinya itu satu arah ya. Soalnya kalau beda arah nanti kalian liburannya zonk, sayang banget kan makan waktu di jalan. Di sini aku pesan hotel, penginapan ya maksudnya, itu lewat aplikasi online. Harganya cuma Rp900.000 aja untuk 8 hari, semurah itu dong. Dan pesan motor biar selama jalan-jalan di sana nggak pakai ribet, perharinya cuma Rp50.000 aja. Aku juga pesan kereta api. Karena di Jogja aku lumayan lama, sekitar 8 harian, kita bagi waktunya ya. 4 hari pertama kita jalan-jalan di sekitar kota Yogyakarta aja. Kenapa? Karena di setiap sudut kota Yogyakarta itu selalu menyediakan banyak kenangan gak sih yang bikin kita pengen balik lagi. Kayak orang-orangnya yang ramah, tempat-tempatnya yang ikonik banget, terus makanan yang selalu nyaman di lidah kita dan selalu bikin kangen sama Jogja. Iya gak sih? Iya dong ya. Dan 4 hari terakhir aku bakal ajakin kalian wisata ke kaki Gunung Merapi dan ke Gunung Kidul tentunya. Kita lihat gunung dan pantai-pantai. Kebayang gak sih indahnya wisata di sana? Kalian gak sabar kan mau lihat videonya? Yap, tonton sampai akhir ya, nggak usah pakai skip karena nanti di akhir video aku bakalan kasih rincian budgetnya yang ramah di kantong kalian, nggak bakalan bikin jebol, aku jamin. Ini aku lagi di stasiun Pasar Senen. Sebelumnya aku udah pernah ceritakan ke kalian kalau aku pesen tiket online, dapetnya kereta Bengawan yang perharinya cuma Rp74.000 aja. Jadi 2 orang itu 150 ribuan. Karena murah banget, aku pesan sekalian buat pulangnya. Jadi 2 orang untuk bolak-balik Jakarta Jogja Rp300.000. Murah banget kan? Dan pas mau berangkat 1 hari sebelumnya aku print tiket sekalian mau swab. Sebenarnya sih swab di luar juga bisa, cuma untuk cari yang murah aku swab di stasiun. Harganya Rp45.000, yang terupdate itu Rp35.000 aja. Setelah selesai print tiketnya, kita langsung bawa aja nih ke loket swab. Jadi kita bayar 45.000-nya, 2 orang 90.000. Kita tunjukin KTP kita juga, maskernya jangan lupa sampai lepas ya, dipakai terus. Dan di sini kita langsung tes nih, prosesnya kita bisa lihat. Tinggal nunggu sebentar, nanti kita dipanggil sama petugasnya buat dikasih hasilnya. Nah, alhamdulillah nih hasil swab aku negatif. Dan kita bisa langsung deh besok berangkat naik kereta Bengawan. Ini aku udah jalan menuju kereta Bengawan. Jadi berangkat jam 7 pagi dari kota Jakarta, jam 3 sore nanti udah sampai ke Lempuyangan. Suasana dalam keretanya ya kayak gini, namanya juga ekonomi ya, jadi kita maklum aja pastinya apa adanya.
Buat kalian yang mau lebih irit lagi, bisa bawa bekal buat makan siang kalian. Dan jangan lupa sarapan ya sebelumnya. Kalau mau cobain menu di kereta juga bisa. Harganya mulai dari Rp25.000 aja per orang. Alhamdulillah, kita udah sampai di kota Jogja. Aku nggak sabar banget nih pengen jalan-jalan ke kota Jogja. Gimana sih serunya seminggu aku di sini? Yuk langsung aja kita ikutin. Kalian bisa lihat kan di sini sepanjang jalan depan stasiun ada banyak banget persewaan motor. Kalian bisa pilih salah satunya. Aku dapatnya kebetulan di YouTube namanya jogjik.com. Nah, kita lihat ya, motornya dapatnya Genio per harinya Rp50.000. Untuk kelengkapannya kita dapat 2 helm, 2 mantel, dan kita cocokin dulu nih STNK-nya sama motornya. Kalau misalnya semuanya udah beres, kita tinggal transaksi, dapat kartu biasanya, tinggal kalian bawa deh motornya sesuai dengan perjanjian. Ini aku lagi OTW menuju hotel. Jadi buat bersih-bersih dulu karena udah keringetan banget naruh barang dan kita check in di hotel yang lumayan asri. Kalian bisa pesen di Red Door, Traveloka atau aplikasi-aplikasi yang menyediakan hotel yang kelasnya murah. Jadi kalian lebih low budget tentunya. Dan di sini aku dapat lokasi di Condong Catur, nggak jauh dari Hartono Mall. Lokasinya juga deket sama tempat makan-makan gitu, jadi nggak bikin repot ya. Setelah beresin barang, kita mau cari makan dulu. Berhubung lapar banget, kita pesennya Gojek dulu ya buat pengganjal. Nah, nanti malam kita bakalan ke kafe nyari makan sambil santai karena kita udah capek banget. Ini review hotelnya seperti biasa ya. Hotelnya lumayan lah, ada tempat tidur, WC, AC, TV, dan hotel-hotel pada umumnya. Oke, untuk makan malamnya kita pilih di Cafe Leha-Leha karena cafe ini paling deket dengan tempat kita nginep. Sebenarnya sih tempatnya lumayan cozy, bangunannya joglo jadi identik sama kota Jogja ya. Dan banyak kursi kayu dan rotan yang pastinya kalau buat nongkrong ini sangat amat nyaman banget. Cuma di sini kita nggak sempet videoin, jadi kita langsung review makanannya aja ya. Nah, ini dia makanan pesanan aku, ada ayam barbeque dan suamiku pesan ayam bakar. Kita juga pesan mie dok-dok karena makanan ini suka ada di kota-kota Jogja. Jadi belum ketemu sama gudeg nih, kita pesannya mie dok-dok dulu. Dan ini buat cemilan kita ada tahu walik ya. Tahu ini lagi hit sih sekarang-sekarang. Rasanya lumayan enak untuk tahu walik dan minumannya rempahnya juga berasa. Cuma kalau untuk main course-nya itu skornya cuma sekitar 70/100 menurutku karena masih kurang di lidah. Harganya sekitar Rp120.000 aja untuk 2 orang. Jadi per orangnya sekitar Rp60.000 untuk makan, minum dan sedikit cemilan. Jadi menurut kalian gimana nih? Worth it nggak untuk kota yang UMR-nya kayak Jogja? Tulis di kolom komentar ya. Bangun pagi kali ini aku langsung kepikiran buat sarapan gudeg. Yap, makanan khas Yogyakarta ini biasanya jadi menu warga sini buat sarapan. Jadi biar kayak orang Jogja aja gitu. Kita langsung yuk kepoin gudeg Bu Manto. Rasanya enak banget. Dia juga nggak terlalu manis kayak gudeg-gudeg pada umumnya. Dan kalau misalnya mau dibawa pulang, kalian antri dulu. Tapi misalnya mau makan di sini bisa langsung aja. Ada buburnya, ada juga pakai nasi. Jadi selera kalian aja ya. Sebanyak ini kita makan gudeg, harganya cuma Rp45.000 aja. Ini sih cocok banget sama kantong aku. Nah, kalau kalian gimana? Lebih favorit gudeg yang mana nih? Gudeg Yujum, Bu Manto, atau Mbah Lindu? Itu tiga-tiganya terkenal loh. Tulis ya di kolom komentar.
Alhamdulillah kenyang banget, amunisi buat hari ini pastinya udah cukup banget. Karena sorenya suami mau ada kerjaan, kita jalan-jalannya di sekitar kota Jogja aja ya, nggak usah jauh-jauh. Dan pilihan kita jatuh ke Taman Sari. Ini ngelewatin jalan Malioboro lagi, kemarin sempet lewat tapi tutup, jadi kita cuma tag foto sebentar aja. Lewat alun-alun utara juga, cuma nggak mampir. Oh ya, aku hampir lupa nih kasih tahu ke kalian teman-teman, kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, apalagi jauh, kalian harus vaksin minimal dosis pertama. Karena mau kemanapun kita tujuannya, itu akses masuknya harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau misalnya kalian belum vaksin, ya nggak boleh masuk. Tiket masuk ke Taman Sari juga murah banget, Rp5.000 aja per orangnya. Kalau misalnya kalian bawa kamera, ada tambahannya Rp3.000. Meskipun liburan ke Taman Sari tergolong low budget, tapi jangan salah, bagi sebagian orang atau warga Jogja terutama, Taman Sari ini sangat bersejarah. Zaman dahulu, ini jadi tempat mandi para raja dan permaisurinya. Kalau kalian tertarik sama wisata yang ada historisnya kayak Taman Sari, cobain aja deh ke sini. Pasti ada sensasi tersendiri kok. Sebenarnya kalau nggak lagi pandemi nih, kita bisa masuk ke puing Masjid Gumuling. Tapi karena tempatnya pengap dan dikhawatirkan penyebaran virusnya makin cepat, jadi ditutup sementara. Kita nggak tahu nih kapan lagi bisa dibuka. Padahal tempatnya instagramable banget. Nah, tempatnya kayak gini nih, aku udah sempat fotoin dari Google. Dan di sini aku juga sempet tag foto di Taman Sari, ada beberapa yang bisa aku share ke kalian. Untuk tempat keluarnya lewat gang kecil aja, dan nanti kita ketemu situs Pulau Kenanga. Di situ juga situs bersejarah eksotis buatan para raja zaman dahulu. Dan kita lanjut ya, karena cuaca hari ini panas, enaknya makan apa ya? Kayaknya habis ini kita bakalan makan rujak es krim deh. Ikutin aku terus yuk buat keseruan hari ini. Aku tahu rujak es krim Panardi ini dari konten YouTuber orang-orang yang ngevlog di sini. Katanya sih enak banget karena sensasi rujak yang pedas dan manis dicampur es krim yang seger dan manis, itu sensasinya beda banget sama rujak biasa atau es krim biasa. Jadi aku sepenasaran itu karena udah keseringan lihat. Pas di sini langsung aja pengen cobain. Dan Panardi ini nggak buka cabang ya, jadi hanya di sini aja di Harjowinatan, Pakualaman, Jogja. Dia deket sama Saidan. Kalian pasti tahu dong Saidan di mana. Dan yang bawa bocil ini bisa pesen es krimnya aja ya, nggak usah pakai rujak juga nggak apa-apa. Karena nggak bawa outfit banyak, kita mampir dulu ke toko Korean outfit ya.
Oh iya, tadi aku juga sempet sih mampir ke beberapa toko baju karena outfit yang kita bawa nggak banyak. Ada di Monokrom, terus ada di Outlet Biru, Viola, Sakola, beli beberapa barang aja yang kita butuhkan. Cuman kita nggak sempet videoin, maaf banget nih. Karena di sini baterai aku tadi habis. Ya udahlah ya, kita unboxing aja sama-sama. Ini aku ada beli kaos kaki buat suami, soalnya besok kalau ke pantai kan jaraknya jauh, supaya nggak belang kita harus pakai kaos kaki. Kita juga beli topi, baju pantai, kerudung, baju tidur buat aku, macem-macem pokoknya. Dan udah dulu kayaknya untuk hari ini, kita lanjut besok pagi lagi. Mau kemana? Ya kita ikutin aja vlog aku